Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Seperti biasa di malam Ahad kita mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah. Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, seorang ulama mujtahid yang ada di Shan'a atau tepatnya di negeri Yaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ke pembahasan atau menyelesaikan bab zakatun nabat, zakat tumbuh-tumbuhan. Ya, betul? Ya, jadi yang sudah dibahas di situ diantaranya pembahasan yang dibahas Imam Syaukani pada pertemuan sebelumnya, yaitu wajibnya mengeluarkan 1/10 dari gandum, syair dan gandum, lalu jagung, kurma dan kismis. Ya, jadi kalau Imam Syaukani membatasi itu saja. Nah, sedangkan ulama lain menyatakan bahwasanya tumbuhan yang wajib dizakati yaitu tumbuhan yang bisa dijadikan makanan pokok dan disimpan. Nah, itu. Lalu kata Imam Syaukani, pembahasan ini yang dibahas pada tahun sebelumnya, kalau satu tanaman itu ditanami dengan alat pengairan, maka zakatnya bukan 1/10 tapi 1/20 atau 5%. Tapi kalau dengan air ini, hujan atau sungai atau mata air atau menyerap air dengan haknya sendiri, maka itu 1/10. Lalu nisab bagi tanaman itu khamsatu ausuk, 5 wasak. 5 wasak sudah diperkirakan berapa? 900 kilo kurang lebih. Jadi kalau tanaman sudah 900 kilo, barulah sudah wajib bayar zakat, ya. Dan tidak disyaratkan harus sampai haul setahun. Jadi kalau memang panen sudah mencapai segitu 900 kilo, maka keluarkan 1/10-nya. Kalau memang tanaman tersebut tanpa diairi dengan peralatan manusia. Nah, tapi kalau misalkan dengan irigasi dibuat oleh manusia, maka 1/20 atau 5%. Lalu kata Imam Syaukani juga tidak ada kewajiban zakat selain itu semua. Ya, ini pendapat Imam Syaukani sekali lagi. Imam Syaukani cuma membatasi pada 5 itu saja, ya. Nah, seperti contohnya sayur-sayuran, ya, ini jelas sayur-sayuran tidak, dan selainnya. Ini sudah kita bahas bawah, ya. Saya cuma mengaksikan saja, ya. Kalau buah-buahan misalnya semangka gitu, sama, nggak ada wajib zakat. Oh, jagung iya tuh. Jagung ya makanan pokok. Kalau yang kebun durian itu kan? Iya, itu nggak ada zakat. Nggak ada zakat. Pokoknya kalau Imam Syaukani cuma batasi 5, tapi kalau saya lebih condong pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan zakat berlaku pada tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok dan disimpan. Artinya kalau selain itu seperti durian, apalagi jengkol, ini tidak wajib zakat, pete dan macamnya. Lalu, ini yang sempat kita tertunda pada pertemuan sebelumnya. Di sini kata Imam Syaukani, wajibu fil asalil usyru, wajib membayar zakat madu 1/10-nya. Jadi Bapak ini memang terjadi perbedaan pendapat yang cukup sengit terkait zakat madu. Apakah ada zakat atau tidak? Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan tidak ada zakat terkait madu. Ya, ini jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki, ya. Sedangkan pendapat Hanabilah, mazhab ulama, para ulama mazhab Hambali dan Hanafi menyatakan ada zakatnya, yaitu 1/10. Ya, kenapa mereka beda pendapat? Kenapa mereka berbeda pendapat tentang ada yang berpendapat ini madu ada zakatnya, dan ada yang berpendapat tidak ada zakatnya.
Mereka berbeda pendapat karena perbedaan pendapat mereka tentang status hadis yang menyebutkan itu. Ya. Ada yang berbeda pendapat tentang status hadisnya. Dan status hadisnya memang lumayan, para ulama sengit juga dalam masalah perselisihan ini. Ya, mayoritas ulama berpendapat hadisnya lemah. Tapi sebagian ulama menyatakan hadisnya sahih. Di antara para ulama yang menyatakan lemahnya hadis tentang zakat madu yaitu Imam Bukhari. Disebutkan secara isyarat dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Dan beberapa ulama. Tapi wallahu a'lam, yang lebih menenangkan hadisnya sahih. Cuma timbul pertanyaan apa waktu itu? Nisabnya. Nah, ternyata nisabnya ini terjadi perbedaan pendapat lagi, ya. Kalau ini ulama mazhab Hambali nyatakan asyratu afraq. Jadi nisabnya 10 fard. 10 fard diperkirakan sekitar 65 kilo atau 75 kilo. Ya, apa dalilnya? Dalilnya Umar bin Khattab berkata kepada penduduk Yaman ketika mereka minta diberikan lahan, atau Umar bin Khattab nanti di situ, kata penduduk Yaman, di situ ada madu, banyak lebah ini dan semacamnya. Maka kata Umar bin Khattab, dikeluarkan madu tersebut, zakat dari madu tersebut kalau sudah mencapai asyratu afraq. 10 fard diperkirakan 65 kilo atau 75 kilo. Ini beda pendapat. Nah, ini perkataan Umar. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan zakat madu ada zakatnya 1/10-nya, tapi tidak ada nisabnya. Jadi mau sedikit banyak dikeluarkan 1 fard 10-nya. Wallahu a'lam, dari saya lebih condong pendapat yang menyatakan ada zakat madu. Terus yang jadi pertanyaan, berapa nisabnya? Kalau pendapat Imam Abu Hanifah tidak ada sandarannya sama sekali. Sedangkan pendapat mazhab Hambali ada sandarannya, yaitu perkataan Umar bin Al-Khattab yang memang tidak ada hadis dari Nabi, maksudnya secara marfu sampai kepada Nabi. Yang ada cuma sampai Umar bin Khattab. Maka walaupun tidak ada hadis yang marfu sampai Nabi, tapi pendapat sahabat perlu diperhitungkan. Ya, karena kalau para sahabat berpendapat ada kemungkinan dari Nabi, ya. Kalaupun anggap tidak ada, tentu saja pendapat sahabat lebih dekat pada kebenaran daripada pendapat orang setelahnya. Jelas Bapak ya. Jadi kesimpulannya, zakat madu nisabnya yaitu 65 kilo atau 75 kilo. Itu yang termasuk liar dan jinak tuh, Ya. Dua-duanya ya. Yang nomor 2 lagi Ustaz, itu kan madu bisa tahan disimpan lama. Iya, betul. Nah, itu makanya. Itu ada rincian gitu. Jelas Bapak ya? Tapi dalam keterangannya apa peternak atau Ternak atau liar. agen Liar. Kalau dulu mana ada ternak. Liar. orang pemanen, ya. yang menampung penjual. Ini kategorinya kan ada 2. Ada madu liar dan ada madu peternak kan. Kedua-dua ada. Ya. Sama pembagian apa tadi Mas? Sawah. Kalau dia airnya dari alami. Oh iya itu. Oh saya nggak tahu malah kalau ada rincian gitu. Ya berarti kalau misalkan dimasukkan seperti ya berarti wallahu a'lam ya. Karena para ulama yang menyatakan adanya zakat madu, mereka pun diantaranya berdalil dengan istilahnya kias. Karena apa? Madu ini, lebah ini bisa menghasilkan madu lewat apa? Tumbuh-tumbuhan, tanaman kan? tanaman. Nah, sebagaimana tanaman itu ada ininya zakatnya, maka ini pun Allah alam, apakah dibedakan antara yang alami atau dengan yang ternak? Allah alam. Atau yang pemanennya atau yang agen penampungnya, yang mengeluarkan zakatnya. Kan biasanya kan ada ada manen ya Pak? Manen. Pemanennya. Agen kan penjual maksudnya kan? Iya. Oleh lagi. Nah, ditampung bisa 1 ton, yang ditampungnya itu kan pakai wajib dikeluarkan itu. Ini kan beli. Iya. Dia beli dari Ya agen besar benar. dia beli dari kemanen. Kemanen. Ya sama kayak seperti ini. Orang yang punya sawah, punya beras, dibeli sama agen. Iya. Yang wajib mengeluarkan zakat yang mana? Sawah. Sawah. Itu. Jelas Bapak ya, itu madu ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah nggak ada nisab, mau sedikit banyak keluarkan 1/10-nya.
Dan ini pendapat Abu Hanifah dan beliau tidak ada sandaran sama sekali. Beliau ngambil istilahnya Istihsan. ya gitu, bisa dibilang ya. Dan nggak ada sandaran. Sedangkan pendapat Madzhab Hambali ini berdasarkan perkataan Umar. Makanya yang lebih menenangkan adalah perkataan pendapat Madzhab Hambali karena ada sandarannya di perkataan Umar bin Al-Khattab. Berarti Ustaz kalau kita ngikut yang terakhir itu kita dapat 11 ini majunya dibagi 10, 9-nya bagi kita, satunya kemana? Iya, itu. Kemana? Satunya itu pemerintah. Kasih ke orang. Iya. Jelas Bapak, itu terkait zakat madu ya. Lanjut lagi, wa yajuzu ta'jiluz zakat dan boleh menyegerakan pembayaran zakat. Ini juga sudah ya. Dalilnya itu kisah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau meminta izin kepada Nabi untuk menyegerakan pembayaran zakat. Maka Nabi mengizinkan. Ya, artinya kalau sudah mencapai nisab. Misalkan harta saya sudah mencapai nisab di tanggal sekarang, tanggal 15 Januari atau kalau tanggal ininya tanggal apa Hijriahnya berapa sekarang? 7 18 lah. 9 ya, 9 Jumadal Ula ya. 12 sekarang. 12 ya, 12. Besok 13. Sudah masuk, harta saya sudah mencapai nisab nih sekarang. Kewajiban bayar zakatnya 1 tahun lagi. Nah, tapi kalau saya mau bayar besoknya lagi berapa bulan lagi ini diperbolehkan. Kita sudah singgungan ini kan? Nah. Ya. Ini kalau sudah masuk nisab. Adapun kalau sebelum nisab tidak boleh, tidak sah. Misalkan harta saya belum mencapai nisab, saya bayar duluan. Apa saya bayar dulu lah. Nanti kan harta saya terus meningkat. Nah, jadi saya dahulukan sekarang, nggak boleh. Ya, jelas Bapak ya. Bisa dibedakan ya. Nah, ini wajibnya mendahulukan zakat. Lalu terakhir kata Imam Asy-Syaukani, berikutnya lagi, wa 'alal imam an yarudda sadaqati aghniyai kulli mahallin fi fuqaraihim. Hendaknya seorang imam, penguasa, pemimpin menyalurkan sedekah orang kaya di setiap tempat. Ya, hendaknya seorang imam menyalurkan sedekah orang-orang kaya di suatu tempat dibagikan kepada orang-orang fakir di tempat tersebut. Jadi seorang penguasa mengambil zakat dari orang-orang kaya di suatu tempat lalu dikembalikan disalurkan ke orang-orang fakir di tempat tersebut. Ya, jadi ini sebenarnya zakat itu diambil. Kalau zaman dahulu ada petugasnya, bukan kalau sekarang kita yang datang ke Ditunggu. Tapi kalau zaman dahulu masih seperti itu, ada petugasnya datang ke rumah-rumah. Ya, Bapak ininya apa? Ternaknya berapa? Nanti berarti Bapak keluarkan segini. Makanya susah menghindar kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang orang menghindar dari zakat gampang sekali karena nggak ada ditagih kan. Nah, ini Bapak ya. Saya minta masalah zakat ini minta dipertajam sedikit tak? Ya. Masalahnya kebiasaan di kampung kita juga petani yang banyak kan. Jadi masalah zakat dari pertanian tadi kan. Yang kebetulan di daerah kita kan juga ada juga yang sawah irigasi dan sawah tanah hujan. Iya, hujan. Nah, masalah pembagian pengeluaran zakat tadi kalau umpamanya irigasi, itu kan panennya kan kalau zaman sekarang kan udah main alat udah pakai mesin semua kan, jadi cepat mungkin produksi bisa 1 tahun itu 2 kali. Iya. Nah itu sesuai dengan pembicaraan tadi ya itu tidak ditentukan masa tahunan ya kan, masa bulannya. Iya. Tetapi setiap kali panen. Ya. Nah itu terus masalah per 20 tadi itu gimana kira-kira? Iya, 120. Kalau dengan irigasi kan artinya kan dengan ini kan dengan apa? Gerakan usaha manusia kan? Iya. 120. Iya. Melalui irigasi data. Iya. Yang melalui irigasi. Contoh sekarang kita dapat hasil biasanya kalau di daerah itu bukan ton kan. Biasanya per karung kan. Karung itu kalau diperkirakan sekitar 70 kilo. Satu karung besar itu kan 70 kiloan. Itu ada yang nyampe ada 50 bermacam lah tergantung luas lahannya tadi kan. 50 karung maksudnya. Iya 50 bisa ada 50 bahkan ada yang 100 karung sesuai dengan besar lahannya tadi kan. Itu nisabnya itu tadi kan
60 wasak. 60 wasak diperkirakan 900 kilo. Berapa Pak? 900 kilo. Kita pedoman kilo atau karung tadi, atau kalau di bahasa kita kan ada Kampung Garung ini. Iya, kilo aja, kilo. Kalau misalnya satu karung isinya 60 kilo, ya. berarti kumpulkan aja semuanya total berapa? Kalau misalnya udah sampai 900 kilo, keluarkan zakatnya. Kalau udah sampai 900 kilo, 900 kilo diperkirakan. diperkirakan keluarkan nisabnya, keluarkan zakatnya Iya. 1 per 1 per 20. Iya, itu pakai irigasi kan? Dua- Sama Iya, misalkan irigasi. kalau tak ada hujan aja 1 per 1%. 10-nya, 10%. Berarti Ini 5%. berarti yang pakai irigasi 5%. Nah, kalau yang tak ada hujan, cuman nggak ada usaha kita kan, cuman ini aja yang hujan kan, itu 10%-nya, 1 per 10. 1 per 10. 1 per 10. Kalau contohnya hasil tadi dari 100 kilo 1 ton 800, berarti 2 kali lipat ya. 1 ton 800 itu Ya kan 900. irigasi. Kan iya, irigasi. Ya, itunya aja, keluarkan 5%-nya dari 1 ton. Dari Hmm. 900 kilo Iya, tadi ya. iya, keluarkan itu. Oh, 1 ton 5% dari 1 ton. Nah, iya. Kalau misalnya lebih 1 ton, itu 5%-nya aja. Berapa itu? Langsung Pokoknya asal lebih dari 900 dari Iya, wajib. iya. 900 ini bukan dalam artian pasti, perkiraan aja. Karena bisa jadi jumlahnya di bawah 900 karena tergantung ukuran, karena gini. Satu wasak kan 60 sok, ya kan? Satu sok ini berapa? Ini kan berapa kemarin? Iya. Kan nisab tanaman zakat tumbuhan 60 5 wasakan. Satu wasak 60 sok. Nah, 1 sok ini kan beda pendapat ulama. 1 sok itu ukuran ini Bapak, ukuran zakat fitrah. Di sini berapa? 2,5 kilo kan, berarti 1 sok dianggap 2,5 kilo. Kalau saya ngambil jalan lebih selamat, lebih aman 3 kilo. Ini pendapat ulama Lajnah Daimah, ulama Arab Saudi, MUI-nya Arab Saudi berpendapat 1 sok 3 kilo. Makanya sebagai bentuk kehati-hatian kita anggap 3 kilo aja. Nah, berarti ya tadi kalau misalkan 5 wasak berarti 900 kilo diperkirakan. Walaupun ini ya bisa jadi lebih. Kalau lebih nggak masalah insya Allah. Kita dapat pahala juga kan? Sedekah. Iya, sedekah. Itu Pak. Artinya 900 kilo aja sebagai bentuk hati-hatian. Patokannya. Iya. Sudah diperkirakan. Kalau sih. 2,5 tadi diperkirakan berapa kilo Ustaz? Berarti ya kalau 2,5 sebentar, 2,5 kali 60 udah berapa tuh? 150 kali 5 750 kilo berarti. Kalau dianggap 1 sok itu 2,5 kilo. Tangkap 2,5. Iya. Tapi dalam bentuk hati-hatian kasih 3. Iya, kalau saya bentuk hati-hatian aja lah. Karena memang ulama beda pendapat. Karena 1 sok itu gini Bapak, 4 kali gini. 4 kali mut. Nah, 1 mud kan ini, 1 sok 4 kali mud, 4 mud, 1 mud berarti begini. Nah, yang jadi masalah soknya 4 kali ini 4 kali apa? 4 kali kita, atau 4 kali orang Arab, atau 4 kali ininya Nabi. Kan beda pendapat kan? Makanya sebagai bentuk hati-hatian yaitu kita, saya sendiri ikut pendapat Lajnah Daimah 3 kilo aja. Ya walaupun ada yang berpendapat 2,5 kilo ya, kita saling hormati aja. Tapi kalau saya sebagai bentuk hati-hatian 3 kilo. Makanya kalau zakat fitrah saya pun menghitung 1 orang dianggap 3 kilo. Misalkan 6 orang nih, anak kan 6, berarti 18 kilo. Sebagai bentuk hati-hatian, nggak masalah itu. Jelas Bapak ya. Karena kalau 2,5 kilo berarti 6 orang 15 kilo kan. Tapi kalau saya sebagai bentuk hati-hatian 18 kilo aja. Jelas Bapak. 20 2 karung. Apa? 20 kilo 2 karung. Ah iya, kadang lebih kan nggak masalah juga. Ya, ada yang 1 karungnya 20 Karena kilo. karungnya kan 10 kilo. Ada yang Iya. ada yang 20 kilo Pak. Udah. Iya, ada yang 20 kilo. Jelas Bapak ya. Kita lanjut lagi. Jadi tadi itu imam wajib menyalurkan sedekah orang-orang kaya dari setiap tempat dibagikan kepada orang-orang fakir di tempat tersebut. Ya, ini asalnya begitu. Tapi kalau ada maslahat bisa zakat ini dipindahkan. Nah, ini zakat harta. Ya, zakat harta. Zakat fitrah ini tergantung letak orangnya. Artinya gini, kalau zakat mal yang jadi patokan hartanya, kalau zakat fitrah orangnya. Maksudnya jelas tidak? Jadi kasusnya gini, saya tinggal di sini, harta saya ada di Padang,
Saya tinggal di Siberut, harta saya ada di Padang. Maka bayar zakat hartanya, zakat malnya di mana? Di Padang. Padang. Nah, tapi kalau zakat fitrahnya Di sini lah. sini. Nah, itu kaidahnya Bapak. Kalau zakat fitrah mengikuti badan, zakat mal mengikuti harta. Asetnya di mana? Ya, asetnya di mana? Ya. Saya dengar yang lebih afdal begitu. Kita misalnya mencari pencarian kita, usaha kita di seluruh. Kita mengucapkan harta. Yang lebih afdalnya kan yang menikmati kan orang seberut, orang miskinnya lah. Iya, betul. Sesuai dengan apa harta. Betul. Tapi yang kebanyakan orang kan enggak kampungnya berapa di sini ke kampung aja. Ya kalau di sini mungkin udah Kaya. ini kaya semua nggak apa-apa di rumah kampung. Para ulama sepakat ijma bahwasanya kalau memang di satu tempat orangnya udah berkecukupan, maka boleh zakat dikeluarkan tempat lain. Iya, tapi kalau memang di situ ada kekurangan, dahulukan situ. Atau pertimbangan lain, misalkan Sebaiknya dibagi dua ya tadi. atau mungkin daerah lain lebih membutuhkan. Di sini ada yang membutuhkan, daerah lain membutuhkan. Misalkan bencana alam di misalnya di daerah Sumbar di mana lah gitu kan. Di sini nggak ada bencana alam, maka kalau sangat dibutuhkan sebagian ulama menyatakan boleh disalurkan ke sana. Berapa apa yang dapat zakat mal itu? Zakat harta? Berapa golongan? Dapat. Oh nanti ini akan kita bahas Pak, setelahnya. Setelahnya, setelah pembahasan ini zakat ini. Pikir yang kebutuhan banyak yang butuh. Ah inilah makanya. Ya, kita lanjut ya. Lalu terakhir yang dibahas Al-Imam Syaukani, wa yabra'u rabbul mal bidaf'iha ila sultan wa in kana jairan. Pemilik harta sudah lepas tanggung jawabnya terkait zakat, terkait harta dengan menyerahkan zakat tersebut kepada penguasa walaupun ia zalim. Walaupun ia penguasa yang diktator dan semacamnya. Ya, dalilnya jelas di antara hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah mengabarkan innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan datang setelahku kesewenang-wenangan. Artinya pemimpin-pemimpin yang zalim dan beberapa perkara yang kalian ingkari. Ini kabar dari Rasulullah. Kabar ini termasuk perkara gaib tidak? Ya. Dan ternyata kabar dari Nabi terjadi tidak? Terbukti. Terbukti. Setelah Nabi meninggal, nggak berapa lama setelah era sahabat muncullah pemimpin zalim. Di antaranya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, sangat zalim ya. Hobinya membunuh ulama. Tapi dia juga kelebihannya semangat jihad. Iya. Ya. Sedangkan pemimpin-pemimpin zaman sekarang, nah ya semoga aja diberikan hidayah, tidak zalim, nggak mau juga membela Agama. Sama saya dengar tadi pagi Ustaz, dana haji. Itu dana haji itu kan udah 2 tahun apa tuh kan, orang nggak berangkat haji karena corona kan. Itu kan diputarkan tuh sama pemerintah. Tapi hasil kita taruhlah bunganya dulu. Nah, itu diperuntukkan memang untuk apa yang apa lah yang membutuhkan. Ada pos-posnya. Tuh yayasan sama bantuan itu apa ya? Apa itu boleh? nggak boleh lah, nggak boleh. Cuman kita harus pastikan dulu benar nggak beritanya. Memang simpang siur, saya juga pernah dengar itu. Cuman saya nggak tahu apakah benar atau Tapi tidak. baru saya dengar tuh. Ya saya sempat dengar juga katanya dana haji karena betul tidak ada corona digunakan untuk itu. Tapi saya nggak tahu apakah benar atau tidak sebenarnya. Itu yang apa haji sendiri, yang apa dana haji sendiri tadi pagi saya dengar. Iya, yang jelas kalau memang itu asalnya untuk ini nggak boleh dikotak-atik. Iya, betul, nggak boleh. Kecuali kalau statusnya pinjaman, ya pinjaman terserah rakyat meminjamkan. Ini silakan. Ya, Nah, itu boleh. yang menjadi pertanyaan kan begitu Ustaz. Kalau pun boleh, maunya ditanya dulu yang bersangkutan. Ah, betul. Iya. Kalau iya, Ya itu kan namanya amanah kan. Amanah nggak bisa diotak-atik. ini kan pemerintah ngambil tindakan sendiri, itu makanya pemerintah jolim juga itu namanya. Tapi Allah lama. Saya nggak tahu Pak. Ya anggap itu benar terjadi. Ya tetap kita apa jangan memberontak. Kita mengapa ke Iya, betul. Ya kita nggak tahu ya. Saya juga belum bisa memastikan apakah benar karena memang beritanya simpang siur itu. Katanya ada yang dibilang digunakan untuk dana ini apa COVID. Allah alamnya. Kalaupun benar. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap taat dalam hal kebaikan. Dan tidak menghalangi kita untuk menyerahkan zakat kepada mereka. Makanya tadi Nabi menyatakan,
akan muncul setelahku pemimpin-pemimpin zalim dan beberapa perkara yang kalian ingkari. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau begitu apa yang kau perintahkan pada kami? Karena ini kan kabar yang menyedihkan kan? Nanti akan ada pemimpin zalim dan kalau begitu apa yang kau perintahkan pada kami? Rasulullah SAW menjawab, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kalian tunaikan hak yang wajib kalian tunaikan terhadap mereka dan kalian minta hak kalian kepada Allah. Jadi kalian tetap tunaikan hak mereka, adapun hak kalian mintalah kepada Allah. Sabar istilahnya gitu. Nah, di sini diantaranya apa terkait zakat. Jadi kalaupun kita diminta oleh pemerintah zakat, lalu zakatnya diselewengkan, udah kita udah lepas tanggung jawab. Bahkan sudah kita singgung athar riwayat dari Ibnu Umar dalam As-Sunan Al-Kubra, idfa'uha ilaihim wa in syaribu bihal khamr. Bayarlah zakat kepada para penguasa walaupun mereka gunakan itu untuk minum-minuman. Urusan dia, itu dosa tentang dia, tapi kita udah menaikkan kewajiban kita. Ini kalau pemerintahnya datang ke rumah-rumah, tapi kalau tidak datang ke rumah-rumah, ya udah nggak usah. Kita langsung aja salurkan kepada yang membutuhkan. Jelas Bapak ya. Ya contohnya di masyarakat Republik Indonesia kan nggak ada dijemput ke rumah-rumah kan. Maka kalau gitu kita langsung aja serahkan kepada orang ini yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau kasusnya seperti itu zaman dulu didatangi ke rumah-rumah di pagi, maka kita tahu ini nanti digunakan untuk minum-minuman keras. Tetap serahkan. Dosa tanggung dia. Jelas Bapak ya. Ya ini menunjukkan Islam juga lebih mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Ya, maksudnya apa? Dengan kita tetap memberi, kemaslahatan negara masyarakat tetap terjaga. Karena kalau kita tidak memberi, nanti yang timbul apa? Gejolak. Kalau udah gejolak, kacauan, yang rugi bukan cuma satu orang, semua orang ya. Banyak orang. Ya makanya kata para ulama yang dinukil oleh Syekhul Islam, hidup 60 tahun di bawah pemimpin zalim itu lebih baik daripada hidup 1 hari tanpa pemimpin. Ya, kalau hidup 1 hari tanpa pemimpin, kacaunya luar biasa. Iya, kita udah merasakan dulu aja tahun 98 masih ada pemimpinnya, tapi seakan-akan tidak ada pemimpin. Pemimpin udah jatuh di bawahnya di hadapan rakyat, sehingga akhirnya manusia, rakyat Indonesia, ya, seperti hewan buas saja. Orang terang-terangan nodong di tengah jalan. Orang mobil dihentikan, saya lihat sendiri videonya dulu tahun 98 kan, terang-terangan mobil dihentikan, ditodong, dan nggak ada yang bisa menghentikan itu. Orang masuk ke mall ngambil lalu dibakar. Nah itu nyata, seakan-akan tidak ada hukum, tidak ada hukum. Masih banyak kasus seperti itu, seperti kasus Amerika ketika masuk ke Baghdad menjatuhkan Saddam Hussein kan. Nah ketika sudah jatuh pemerintah Saddam Hussein, apa yang terjadi di Baghdad? Udah orang-orang yang tadinya kelihatannya mungkin alim, soleh, tiba-tiba kayak binatang buas masuk ke rumah orang, ngambil ini, ngambil itu, udah kacau sekali. Nah itu kalau hidup tanpa pemimpin, ya inilah artinya Islam sangat menjaga ini ketentraman, ketertiban. Makanya kalaupun ada kezaliman dari pemimpin, maka sabar, ya, karena maslahat dari kesabaran itu lebih besar dibandingkan bahaya kezaliman mereka. Karena kalau kita sampai menjatuhkan, pasti mudaratnya lebih besar. Ya. Bagaimana dengan masyarakat Muslim yang mendemo pemerintah itu? Itu dibenarkan Rasulullah? Mereka masih pengen nasihati gitu ya. Demo di lapangan rame-rame gitu. Bukan metode nasihati penguasa yang sesuai syariat. Kalau mau tuh di dekat demo 4 mata nasihati atau dengan surat gitu, bukan dengan seperti itu. Mungkin ada yang berdalil, ada hadisnya bahwasanya orang yang ini, orang Sayyidus Syuhada, sebagai pemimpin syuhada itu Hamzah, dan orang yang mendatangi imam yang zalim, penguasa yang zalim, dia menyuruh pada yang baik, melarang dari mungkar lalu dibunuh. Ini enggak tuh. Berarti kami ini ketika turun ke jalan ya ada sandarannya. Nah, ini jadi pertanyaan yang disebutkan oleh hadis, seseorang mendatangi puasa 4 mata. lalu ini kan seseorang bukan ribuan orang. Wah, turunkan ini. Harga minyak. seseorang. Nah ini apa? Ya.
Pokoknya dalil tentang kewajiban taat kepada pemerintah dalam hal baik dan bersabar atas kezaliman mereka ini hadisnya sangat banyak. Ya, makanya para ulama menukil ijma, kesepakatan para ulama tidak boleh memberontak kepada pemimpin muslim yang salim. Ya. Selama mereka masih Islam. Disebutkan dalam hadis, la ma'aqamu fikum salat. Tidak. Ketika sahabat menyatakan, apakah kita perangi aja mereka nih, pemimpin-pemimpin zalim? Maka Rasul tidak. Selama mereka masih menegakkan sholat, masih sholat, masih mempersilahkan sholat jamaah, masih tegakkan. Saya mau nanya Bapak-Bapak, di Indonesia apakah sholat di masjid dilarang? Tidak. Dipersilahkan kan? Bahkan difasilitasi imam, bahkan dapat dana masjid kan untuk ini, musola, langgar, surau, ya tidak? Ya. Ya, berarti menunjukkan itu masih baik ya. Ya, kalau kecuali kalau suatu tempat sholat di masjid tidak diperbolehkan, adzan tidak boleh. Nah, yang seperti ini kata para ulama termasuk darul harb, negara daerah yang harus diperangi. Iya, ya itu. Jadi kalau selama masih ini negara kita negara kaum muslimin, maka jangan sampai seorang mengkafirkan pemerintahan karena yaitu karena munculnya kezaliman dari mereka. Ya, nggak boleh seperti itu ya. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya kita tetap taat pada pemerintah dan tidak memberontaknya selama mereka masih dalam Islam ya. Berarti Ustaz tidak boleh kita bukan Ahlussunnah yang ikut demo-demo ini. Maksudnya kalau bukan Ahlussunnah berarti ahli bid'ah. Iya, karena lawannya sunnah bid'ah. Dan ini juga perlu diluruskan Bapak-bapak. Ada orang nggak paham ketika kita katakan kita wajib mengikuti sunnah. Sunnah kan tidak wajib dikerjakan berpahala, tinggalkan Kepikir. Masa kamu nyatakan wajib? Tidak Berarti dia nggak paham. Maksud sunnah ini bukan sunnah dari sisi fikih, tapi dari sisi akidah. Maksudnya ajaran Nabi. Kita wajib tidak ikut ajaran Nabi? Wajib lah, masa? Ya ini banyak yang salah paham. Makanya para ulama terdahulu banyak menyebutkan kitab-kitab akidah dengan as-sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab namanya Ushulus Sunnah, pokok sunnah. Sunnah ini apa maksudnya? Apakah amalan yang dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa? Itu bukan maksudnya ajaran Nabi. Kalau orang tidak paham, masa amalan sunnah dibilang wajib? Nggak paham dia. Repot juga kalau orang istilahnya nggak belajar, ngomong gitu nggak nyambung kan? Kita ngomong gini nggak nyambung. Cuman dia mengaku ustaz, itu masalah. Itulah Bapak ya. Jadi perlu kita ketahui seperti itu. Tadi kan pertanyaan Mas Nadi, apakah mereka ahli bid'ah karena melakukan itu? Nggak bisa kita sembarangan. Seseorang tidak bisa dinyatakan sebagai ahli bid'ah kecuali kalau dua. Pertama, dia melakukan pelanggaran dari sisi pokok syariat. Dari sisi akidah, akidahnya akidah ahli bid'ah, bukan akidah Ahlussunnah. Dia mengikuti pemikiran Khawarij. Nah itu. Kedua, dia banyak melakukan amalan-amalan bid'ah yang didakwahkan. Ya, ini yang pertama pokok akidah. Kalau ini bukan pokok akidah tapi amalan. Kalau pokok akidah, misalnya seorang punya pemikiran Khawarij, apakah Ahlussunnah? Ahli Khawarij. Enggak lah. Seorang punya pemikiran Murji'ah, Ahlussunnah? Ahli Khawarij. Tidak ya. Nah, ini. Kedua, dia akidahnya Ahlussunnah, tapi amaliyahnya terus-menerus melakukan itu. Amalan yang diada-adakan ini juga bukan dianggap Ahlussunnah. Nah, tapi ketika kita katakan demikian, bukan berarti langsung tunjuk-tunjuk oh ini bid'ah. Tetap harus ada iqamatul hujjah, ditegakkan hujjah, dinasehati. Jadi Bapak nggak bisa kita sembarang orang melakukan bid'ah berarti ahli bid'ah, nggak boleh. Karena konsekuensinya berat kalau seorang dikatakan ahli bid'ah. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan ya, harus ada iqamatul hujjah, dinasehati. Nanti kalau dari nasehati masih juga ini syubhat-syubhatnya udah dibersihkan dari kepalanya, tapi masih juga mempertahankan keyakinan bid'ahnya dan semacamnya, barulah itu vonis bid'ah. Dan ini juga bukan kewajiban kita. Jadi jangan sampai kita baru belajar sebentar langsung oh ini ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Nah itu termasuk penyakit ikhwah-ikhwah kayak gitu ya, baru belajar langsung semangat, terima langsung tunjuk-tunjuk. Sama di TV saya lihat juga Ustaz yang nendang apa itu mencampakkan stasiun itu kan ada tertangkap. Itu membersihkan sampah tuh. Yang berlaku ini. Dalam prinsip itu kan ciri. Iya. Tapi itu kan nggak bisa. Iya, nggak hikmah, nggak hikmah. Itu alasannya saat membersihkan sampah. Membersihkan sampah masyarakat. Ya. Itu alasannya kalau lapor sama polisi. Itulah pentingnya segala sesuatu dengan ilmu ya. Segala sesuatu dengan ilmu, bukan modal semangat saja. Kalau modal semangat begitu.
yang timbul malah kericuhan, ya, kerusakan. Makanya itulah Bapak, penting kita belajar dan belajar dan belajar. Dengan belajar inilah kita bisa bersikap bijak dan hikmah. Loh, tapi gimana Ustaz? Saya udah berusaha hikmah tapi tetap dimusuhi. Habis Ya, lah. jangan kan kamu nabi aja, hikmah tidak nabi dalam dakwah. Paling hikmah. Tapi walaupun begitu beliau diusir, mau dibunuh, dicekik ketika sholat di depan Ka'bah. Padahal beliau jauh lebih hikmah daripada kita kan? Nabi beliau aja gitu. Ya. Jadi hikmah itu bukan berarti kita ngikuti kemauan masyarakat, tidak. Hikmah itu artinya sesuai dengan Al-Quran Sunnah dengan menyampaikan dengan lembut. Itu hikmah. Ya, jelas Bapak-bapak. Ya itu selesai ya. Berarti terkait terakhir bahwasanya pemilik harta sudah lepas tanggung jawabnya dengan menyerahkan zakatnya kepada penguasa walaupun dia zalim. Ya. Jelas? Atau ada yang mau kita bahas terkait yang terakhir nih? Ustaz, misalnya zakatnya Ustaz, misalnya kita mengeluarkan zakat, dikasihkan satu orang yang menerima tapi dibelikan seperti kambing 3 pasang misalnya itu kan dikasihkan sama dia bisa atau berkembang dia, yang boleh nggak? Gini, maksudnya zakat apa nih? Iya zakat uang dalam Zakat mal lah. Zakat mal. Mal. Iya, Zakat mal. mal ya kan. Zakat mal. Jadi dikasihkan satu orang yang miskin nampaknya kan, dikasihkan ternak sama dia bisa berkembang, boleh nggak gitu? Kalau maksudnya zakat mal ini zakat dalam artian zakat ternak kambing. Bukan zakat ternak Ya, kambing. ya saya gini Pak. Artinya kalau Bapak punya Uang kambing, misalnya uang kita Iya. belikan ke kambing sama dia, Iya. biar dipeliharaan berkembang sama dia kan. ya. Kalau misalkan gini, kalau misalkan zakat ternak, ya, Yang kategori zakat mal ini apa-apa ketentuannya? Pak? zakat mal ketentuannya. Ya. Apakah berbentuk uang, harta? Ya ini Kira-kira hartanya itu, artinya gini. Kalau misalkan itu hartanya berupa kambing tadi hewan, berarti yang dikeluarkan hewan juga. Kalau Kalau misalkan emas. saya enggak nih Pak Ustaz. Misalnya orang ini berdagang mengeluarkan zakat ya kan sekian juta kan. Oh itu udah uang. Ya, dibelikan ke ternak, Iya. dikasihkan sama orang yang miskin bisa Oh iya, berkembang, iya. kita boleh Kita nggak? paham. Ya. Asalnya gini Pak, asalnya zakat itu dikeluarkan sesuai atau sama dengan jenis hartanya. Contohnya gini, dia punya hartanya tadi kan sapi kan, dikeluarkan zakatnya berupa apa? Sapi. Juga kan. Unta. Seorang punya unta. kambing, berarti zakatnya berupa apa? Kambing. Emas. Emas. Lalu emas, emas juga. Perak, Perak. juga. Tadi beras, Beras juga. beras juga. Nah kalau uang Uang juga. Nah, terus bagaimana kalau kasus seperti Pak? Kalau tadi tanyakan, saya gini, kalau saya ngasih misalkan saya zakat uang nih, uang saya udah mencapai nisab, misalkan anggap zakatnya 2 juta, saya kasih kepada seorang. Nah, saya pikir kayaknya lebih bermanfaat orang ini menerima kambing daripada uang. Kalau uang khawatirnya digunakan Ya, untuk ya berleha-leha lah. ya, Poya dia. iya, maka saya belikan ini aja. Nah, kalau memang ada alasan seperti itu boleh. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu, tidak ada masalah seperti itu, maka asalnya harus sesuai dengan jenis hartanya. Kalau memang uang, kalau misalkan emas, nggak boleh diganti. Dia nelayan, jadi nggak ada mesinnya. Dibelikan mesin zakat. Iya. Misalnya. Kalau memang ada alasan itu nggak apa-apa. Pendapat yang kuat, pendapat yang paling kuat yang saya yakini, kalau memang ada masalahnya, maka boleh zakat itu dikeluarkan dari selain jenis harta yang dizakat itu. Kalau memang tadi uang nih, kalau saya kasih uang orang ini bakal foya-foya, udah saya belikan aja misalkan itu tadi kambing, mudah-mudahan dia ternak lalu jadi Kembang. apa. Tapi kalau tidak ada ketertiban itu nggak boleh. Kan ada istilah zakat produktif. Belum sapinya dijual jadi uang gimana? Produktif. Ya, jadi orang yang menerima zakat tadi itu, maka dengan demikian tahun depan dia tak menerima zakat lagi karena sudah ekonominya sudah membaik gitu. Iya, apa? Artinya kalau memang ada maslahatnya, pendapat yang kuat boleh. Walaupun ada sebagian ulama nggak katanya. Kalau memang asalnya ini misalkan emas, nggak boleh diuangkan, nggak boleh diganti pakaian. Ya. Kita namanya dia seseorang kan. Sebagian dia punya uang. Seperti bapak ini kan. Dia punya uang, ya kan. Terus punya kambing. Terus ada kebun, gitu ya kan. Nah, itulah kira-kira gimana? Atau dijadikan uang semua kira-kira kan? Enggak, asalnya harus sesuai dengan jenis hartanya zakatnya. Kalau memang itu tadi misalkan kebun itu beras, maka beras asalnya.
Kecuali kalau ada pertimbangan tadi, misalkan kalau misalnya dikasih makanan mungkin khawatirnya ada mudarat, maka diganti yang lebih baik, maka nggak masalah. Tapi kalau nggak ada pertimbangan seperti itu, maka hukum asalnya harus sesuai dengan harganya, nggak boleh diganti-ganti. Tapi ada yang saya tangkap dari yang sampaikan Pak. Jadi ada ternak, ada uang, ada kebun. Kayak kebun karet dia punya kan, dia kan punya penghasilan. Yang jadi ukuran kan sampai nisab kan gitu. Mungkin saya dulu tidak mengikuti. Iya. Jangan-jangan seolah-olah digabungkan. Oh enggak. Ternak dihitung berapa, kebun dihitung berapa. Digabungkan semuanya. Tapi digabungkan. Oh enggak. Masing-masing ada nisab. Ini yang perlu disebut lagi karena tidak ikuti hari itu. Iya. Ya artinya masing-masing ada nisabnya, nggak bisa dicampur gitu. Jadi emas ada nisabnya, ini ada nisabnya, terus tanaman ada nisabnya, terus itu udah masing-masing. Jadi ya contohnya kambing tadi. Bapak ini kan punya uang, kambing dia punya, kambing udah cukup juga misalnya. Tapi dia tetap mengeluarkan kambingnya. Iya, asalnya begitu. Asalnya harus. Iya, tetap. Iya, tetap. Uangnya cukup. Keluarga uangnya. Kambingnya cukup. Keluarganya emas. Iya, begitu. Asalnya kita nggak boleh mengganti. Jadi kena semuanya. Semakin banyak, iya. misalnya ternak unta, Betul. kerbau, kambing. Jadi sudah sampai nisab semua keluar semua kan? Betul. Dan memang asalnya begitu. Ukurannya nisab. Jangan semua nisabnya cukup tapi satu aja dikeluarkan. Atau digabungkan semuanya. Kalau hasil dari Tan, bagaimana kalau bapak-bapak kita seorang nelayan Tan? Kalau hasilnya banyak Tan? Ya kalau misalkan itu sudah berupa uang, maksudnya dia dapat ikan banyak lalu dijual dapat uang. Ya. Uang kan sudah kita bahas, ini dianggap seperti apa? Emas. Maka kalau sudah mencapai nisabnya keluarkan. Iya. Kalau sudah mencapai nisab, misalkan dari hasil ini jual ikan mencapai nisab diperkirakan berapa itu? 83 juta ya. Maka keluarkan 2,5%. Nah itu. Jadi bukan dikeluarkan ikannya. Kalau ikan nggak ada zakat. Apa ada bagian ikan paus kan? Ikan paus kan? Sama seperti berlian Iya. Permata. Pokoknya selain emas dan perak ini nggak ada zakat. Kan ada batu akik. Orang kan macam-macam. Iya. Orang kan. Iya. Ada yang kebun pinang, dia kan banyak juga kan. Iya. Ada kebun durian. Betul. Ada kebun kelapa. Iya. Dia kan menghasilkan kan. Iya. Itu makanya saya Iya, makanya harus kelapa yang dikeluarkan. Enggak. Pendapat yang kuat sekali lagi yang dikeluarkan itu hanya tumbuhan, tanaman yang bisa jadi makanan pokok dan simpan. Kalau kelapa kan enggak kan? Bukan makanan pokok kan? Itu kopra. Maka enggak. Durian enggak ya? Durian juga enggak kan? Nah, maka kebun karet juga enggak juga. enggak, ya, tapi dia nanti kena zakatnya kalau sudah diuangkan. Nah, diuangkan. Kalau dari hasil karet misalnya udah sampai 83 juta, nah itu baru keluarkan zakatnya. Ya, itu sama juga dengan dikeluarkan zakat itu. Oh, iya. Tapi kalau karetnya aja enggak dikeluarkan zakat. Karet ya. Kok sama orang karet dia Berarti bisa juga begini kan, dari hasil kelapanya dijualnya, Ya. dia tabung uang. Lalu dari hasil cengkehnya dijual dapat uang. Dari hasil apa lagi dapat uang. Ternyata sampai nanti nisabnya. Iya, keluarkan kan? Iya, keluarkan. Seperti itu. Artinya pokoknya ini patokannya kalau uang itu sama seperti emas, keluarkan ini. Kalau uang tadi berapa kalau apanya kan? Apa? Nisabnya 83 juta. 83 juta. Dia perkirakan 83 juta. Jadi perkirakan enggak Bisa lebih 100 juta. Ya, itu 83 juta tuh udah lebih. pasti udah saya lebihkan. Udah lebih. Karena saya udah bulatkan ke yang lebih tinggi kalau nggak salah. 83 juta. Kira-kira lah. Bukan itu setahun itu kan? Contohnya kebun karet kan kan? Iya. Orang itu kan banyak karet. Sebulan itu sekali penjualan dia mungkin menghasilkan 1 juta satu bulan, ya kan? Menghasilkan 1 juta. Jadi kita udah sekali panen, sekali produksi kan? Menghasilkan 1 juta. Nah, ini kan udah sampai nisab. Iya. Dia harus keluarkan. Iya, dia udah wajib, tapi bayarnya nanti 1 tahun ke depan. Dia udah mencapai nisab nena, nanti bayarnya 1 tahun lagi. Oh, dicukup setahun. Ya, kalau sudah 1 tahun ternyata uangnya berkurang dari 83 juta, berarti nggak wajib keluarkan zakat. Ya kita nggak tahu barangkali kan
kebakaran akhirnya tanamannya kan bisa jadi Mati kan? dia berkurang, itu harus kita pastikan ya.